kursi yang kosong di depan boleh diisi ya. Karena kita kebetulan proyektornya cuma ada satu. Jadi kalau biar terlihat jelas gitu nanti pas ada materi bisa ke depan aja ya. Bapak Ibu, kita itu mengundang 18 sekolah ya. 18 sekolah di wilayah UPTD Puskesmas Sukahaji. Sekolahnya itu terdiri dari SDMI atau SMP dan MTS ya. Satu sekolah kita undang 2 orang guru ya. 2 orang guru, yaitu guru UKS-nya dan juga boleh guru atau petugas IT sekolah ya. Tapi sebenarnya mungkin setiap sekolah emang ada petugas IT ya? Atau nggak ada? Ada, oh ada ya. Sama petugas IT, jadi total yang kami undang dalam acara ini ada 37 orang gitu. Dan tadi kita lihat daftar hadirnya baru 7 sekolah ya. Udah banyak. Baik Bapak Ibu semuanya, acara akan kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bersama bisa hadir pada acara hari ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya selalu mengalir bagi kita di akhir kelas. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Pembina UKSM Kecamatan Babakan Ciparai, yang kami hormati Kepala Sekolah SDN 60 Raya Barat, yang kami hormati Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji, yang kami hormati seluruh Bapak dan Ibu perwakilan dari sekolah SDMI, SMP, MTS di wilayah UPTD Puskesmas Sukahaji. Selamat datang pada acara pertemuan sosialisasi dan persiapan pemeriksaan kesehatan gratis PKG sekolah. Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, senang sekali saya Sabilan Firdaus dapat memandu acara pada pagi hari ini. Untuk mengawali acara dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu akan dipandu melalui tayangan video. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, ku bangsaku,
izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita berdoa bersama secara masing-masing dengan segenap kerendahan hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga setiap kegiatan dan langkah kita senantiasa menjadi nilai ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin semuanya, perlu diketahui bahwasannya terselenggara acara pertemuan ini merupakan menindaklanjuti dari instruksi dan surat edaran dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dan Kementerian Republik Indonesia terkait sosialisasi dan persiapan PKG sekolah. PKG ini merupakan bagian dari 8 program dengan hasil terbaik dan cepat yang mendukung misi Astacita dalam memperkuat pembangunan SDM. PKG sekolah yang ditunjukkan bagi anak usia 7 hingga 17 tahun, khusus untuk anak usia sekolah di Indonesia. Nah, program ini diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kesehatan generasi muda melalui deteksi dini dan pencegahan penyakit. Kegiatan ini akan dimulai pada tahun ajaran baru ini ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk selanjutnya sambutan dari Kepala UPTD Puskesmas Sukahaji yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Gigi Muhammad Al-Mawara. Disilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sekolah dan saudara, pada Ibu Kasdikesos Kecamatan di rumah atau pisan walaupun lagi meriah, beliau berkenan hadir. Kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini dari KS maupun IT karena nanti akan membaca ke IT-nya masalah tentang kegiatan pada hari ini. Saya tidak bisa sekeras yang tadi. Kalau tadi memang tercipta untuk menjadi MC, jadi suara yang keras gitu ya. Yang jelas Bapak Ibu menjadi perhatian kami kan acara kecil ya, terutama kita dari kecil, karena ini selalu menjadi lomba ya, kegiatan lomba. Kemudian kita juga harus menghadapi kegiatan CKG. Kita tahu ya, Ibu udah tahu CKG atau PKG. Kalau dulu ada bilang pemeriksaan kesehatan gratis, ada bilang CKG, cek kesehatan gratis. Pernah dengar ya Bu? Ibu semua pernah dengar. Ya syukur alhamdulillah kalau terutama adalah wali KS ya, bukan KS baik, KS karena sekarang itu menjadi dipecah lagi. Jadi yang tadinya CKG itu khusus untuk ulang tahun, kemudian berubah lagi, Bapak Ibu ya, berubah lagi bahwa kegiatan ini semua umur dan tidak melihat dari ulang tahun. Nah itu berubah lagi. Ya berubah terus lagi gitu seperti itu ya, karena mungkin berkenaan dengan peserta yang mau melakukan CKG. Bapak Ibu pada hari ini yang menjadi perhatian kami juga adalah masalah dokcil. Dokcil itu dokter kecil itu diharapkan bahwa sekolah itu minimal punya kader-kader walaupun memang dari kecil sudah mengetahui apa yang tentang kesehatan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kita berharap sekali terhadap pada Bapak Ibu punten bisa Bapak Ibu yang menjadi guru KS ya, upaya usaha kesehatan sekolah itu yang menjadi prioritas. Karena Bapak Ibu yang berperan melihat keadaan kondisi sekolah masing-masing, kesehatan murid di sekolah masing-masing. Makanya pada hari ini kami hanya bisa memberikan teori Bapak Ibu, tapi nanti akan Bapak Ibu yang akan melihat apa yang terjadi dengan murid-muridnya. Dan saya berpikir jelas SD ini berapa jumlahnya?
1924, wow gitu ya, menjadi tugas berat bagi guru PKS. Bapak Ibu, saya sedikit cerita. Sebenarnya saya itu trauma kalau ke sekolah, dari rumah. Saya itu paling trauma kalau ke SD, karena dulu saya sering kena dulu istilah strap ya. Bapak Ibu, saya termasuk yang bandel mungkin ya. Saya dulu sering kena strap, jadi kalau masuk SD asal trauma gitu ya. Saya pernah dibawa keliling sekolah, dibawa keliling sekolah karena saya tidak mau bikin PR, bikin prakarya. Terus saya pernah ngalamin sampai sekarang saya trauma, saya ingat tuh. Karena saya tidak mau merangkai bunga. Benar Pak? Sini ada yang guru prakarya, ada apa guru prakarya? Dulu saya nggak mau tuh bikin bunga karena saya bilang ke gurunya, ini kayak memang perempuan gitu. Saya dulu protes, saya boleh bikin yang lain kan? Saya bikin gapura. Gitu, saya dari sebelum itu saya protes, saya dibawa keliling sekolah. Ini contoh murid yang tidak mau mengikuti guru. Saya ingat benar sampai sekarang, dan nama gurunya itu saya ingat. Sampai sekarang Pak, itu pas 5 SD. Jadi Pak, Bapak Ibu mungkin tolong jangan bikin trauma murid lagi. Betul Pak, saya sampai sekarang saya ingat namanya S, depannya orangnya bagaimana, saya ingat sampai sekarang karena saya dibuat keliling sekolah. Karena saya dulu bandel tidak mau, dan saya bilang saya mau bikin yang lain Pak, boleh nggak? So terserah mau bikin apa, saya bikin gapura sama bikin lukisan. Dan ternyata lukisannya dipasang di sekolah, gitu Pak ya. Saya seperti itu. Jadi waktu itu saya nggak suka gitu Pak ya, betul saya nggak suka waktu itu bikin bunga. Ini kayak perempuan aja gitu. Untuk Pak bukan saya. Tapi asal jadi selalu ingat dengan masa kelas 5 SD. Itu ingat dulu saya. Bapak Ibu, materi kegiatan kita nanti itu ada 3 hari ya. Mungkin menyita waktu Bapak Ibu, dan kami berharap sekali dari Puskesmas Bapak Ibu bisa mengikuti, karena yang pertama hari ini adalah Bapak Ibu khusus kita tentang asik ya, laporan yang mana? Nah ini sosialisasi PKG sekolah, kemudian asik apa? Atau asik itu aplikasi sehat Indonesia tuh. Nah ini kenapa jadi penting Bapak Ibu, karena ini sebenarnya menggampangkan jadi gini, Wilma nanti diharapkan bahwa sekolah itu punya data lengkap Bu. Punya data lengkapnya tentang kesehatan anak. Saya pernah melihat apa yang dilakukan Dr. Alinda ya. Dr. Alinda di SKB staff itu dia punya data lengkap sekolah sekecamatan. Maksudnya wilayah saya bukan kecamatan, nanti jadi ngambil punya orang lain. Tapi Ibu mau lihat data lengkap kondisi Raya Barat, itu akan keluar. Siapa yang menderita minus, yang menderita gangguan telinga, gangguan gigi, itu akan kelihatan. Di klik tombol akan kelihatan semua data seperti itu. Nah sampai segitu. Jadi kita ini, nah ini juga pengalaman saya sudah bukan dengan Bapak, saya juga mengalami apa yang mungkin anak-anak sadar sebagian mungkin dari anak-anak kita yang mengalami. Saya dulu Pak minus, ya kayak sekarang maksudnya. Saya minus Pak, tapi orang tua tidak tahu Bu. Orang tua saya tidak tahu saya minus sampai kelas 4 SD, bayangin. Jadi saya tidak bisa membaca Pak. Bukan bisa, saya tidak bisa membaca, saya terus terang saya bilang sekarang, tapi jangan dikasih tahu Pak ya. Saya dulu tidak bisa baca, saya menghafal semua halaman buku. Ya Pak ya, jadi saya tahu kitab Mahabharata dan lain-lain itu saya hafal. Saya tidak bisa membaca, sehingga yang lucu itu Pak, saya ketahuannya apa, tidak bisa membaca. Ketika dimulai dari halaman sekian, saya nggak hafal. Tapi kalau dimulai dari halaman 1, saya hafal 1 buku. Nah itu, ternyata saya nggak bisa lihat. Itu pengalaman Bapak Ibu. Dan itu tolong Pak dijaga anak-anaknya. Jangan tahu itu sama kakek saya. Kakek saya itu ketika saya disuruh lihat jam, saya nggak bisa lihat. Saya naik. Dan saya udah bilang, dan itu ketahuan. Itu bisa saya udah minus 3. Itu Bapak Ibu ya. Nah seperti itu kejadian itu. Nah itu jangan terjadi pada anak-anak kita sekarang Pak. Kasihan Pak. Saya dulu kalau disuruh maju untuk baca, saya maju. Jadi gini, dulu saya ingat, saya maju ke depan, saya harus tahu dulu kalimat depan. Ketika ada yang ngetuk, saya akan belakangnya. Seperti itu Pak. Nah itu yang mungkin akan dialami oleh anak-anak kita di sini. Itu
Itu kan. Tapi kalau tanya satu buku dan disuruh ngapal ini Budi, ini Bapak Budi pergi ke pasar, Bapak sampai belakang saya hafal. Itu Pak ya. Jadi buku apapun saya bisa hafal Pak. Tapi kalau jangan mulai dari bacaan tengah. Kalau halaman tengah saya bingung, ini apa gitu. Dan saya ketawa seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Dan bisa saja terjadi pada anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu bersyukurlah pada sekarang ini kesehatan juga sudah banyak ya, kesehatan bisa berjalan, kemudian pemeriksaan berjalan, pihak sekolah pun apresiasi lah buat pihak sekolah yang memberikan kesempatan pada anak-anak untuk pemeriksaan kesehatan ya, kesehatan penjaringannya itu penting banget Pak. Saya mengalami makanya itu penting banget. Makanya anak-anak diperiksa Pak ya, periksa kesehatan mata begitu. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, betul Pak, saya dulu hampir merah, raport itu hampir merah, kelas 4 itu semester 1 itu saya ingat raport saya banyak merah. Semester kedua saya juara 2 Pak, langsung saya juara 2, kemudian kelas 5 saya juara 1 sampai kelas 6. Itu banyak itu yang saya alami. Jadi saya pikir jangan sampai pengalaman itu terjadi pada saya. Pada anak-anak kita yang ada di sekolah ini cukup saya ajarin maksudnya supaya dan ternyata sampai saya lihat ya saya senang Pak, cuma memang ini banyak banget. Saya ini termasuk tantangan Bapak Ibu, dan di Bandung itu ternyata bukan main Bapak Ibu ya. Di Bandung ini sekolah sampai ratusan Bapak Ibu, mungkin harus tambah sekolah harus tambah sekolah. Mungkin Bu, saya nggak kebayang sekarang satu kelas berapa? Satu kelasnya berapa? Oh 28 pantes. Kalau dulu kita sampai 30-40 ya. Kayak 40. Jadi saya tidak. Jadi menurut saya juga memaafkanlah guru saya dulu namanya guru Sida. Jadi bagaimana mengawasi 40 orang anak Pak ya? 40 orang anak, jadi ya mungkin udah juga repot gitu Pak. Itu ya, nah, seperti itu. Nah Bapak Ibu, nanti kita akan 3 hari itu sekalian juga akan ada PKG ya, pelatihan kecil, terus yang ini, ya, yang ini ya, kemudian PKG, ada kegiatan utama Bapak Ibu, ada yang jelas itu ada pemeriksaan jiwa, tuberkulosis, diabetes mellitus, merokok, kebugaran, kemudian periksa hati, kesehatan reproduksi, riwayat imunisasi dasar lengkap dan riwayat imunisasi AVR. Bapak Ibu, saya pikir ini lumayan lengkap Bapak Ibu ya, sehingga diharapkan betul-betul kondisi anak bisa terpantau. Itu kita harapkan. Dan Bapak Ibu menjadi membantu kami dari Puskesmas juga, karena kami tidak mungkin mengawasi semua anak Bu ya. Kami tidak mungkin mengawasi semua anak yang jumlahnya ribuan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Maji dan Babakan. Kemudian nanti ada PKG itu ya, yang PKG itu yang betul-betul bisa bersinergi dengan penjaringan sekolah, sehingga kita punya data lengkap tentang kondisi anak di sekolah kita. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kami berharap sekali Bapak Ibu bisa ikut pada hari ini untuk sampai dengan asik ya, benar asik gitu ya, asik kan? Aplikasi Satu Sehat Indonesiaku. Kemudian nanti anak-anak yang kecil besok dan lusa. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang menjadi permasalahan kita di sekolah ini adalah bullying. Ya Bu ya, bullying. Betul betul. Ya, Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu jangan sampai terjadi di sekolah kita, apalagi di sekolah ini banyak sekolah ini. Bapak nggak pernah merasakan bullying? Pernah. Mungkin di kita juga pernah. Saya juga pernah. Karena dulu saya sempat gendut, sekarang gendut lagi gitu. Dulu saya sempat gendut, kemudian kurus, kemudian sekarang gendut lagi. Nggak tahu salahnya di mana gitu. Asal ketawa. Ya, tapi Bu, yang terjadi apa? Saya selalu jadi sasaran bola kasti, pernah nggak Bu? Apa ya kalau di Bandung apa Bu ya? Bola kasti, bola karet, bola tenis. Nah itu main itu Pak. Nah saya selalu jadi sasaran sampai ada yang ngecek. Dan apa yang terjadi, saya
Saya kesal sama anak itu, pas saya lagi berdua saya banting. Saya dukung lagi. Jadi gitulah Bu ya. Jadi punten yang diikuti sama anak-anak yang lainnya, saya ajak berantem, saya banting gitu ya. Saya ingat dia masuk rumah sakit. Aduh, ada daya dan lagi dulu. Tapi itu jangan sampai bullying itu terjadi di kita ya, karena itu trauma yang bukan main Pak. Anak-anak itu punya ingatan, daya ingat yang sangat tinggi. Jangan sampai anak-anak itu menjadi korban bullying. Nah itu saya tadi merhatiin benar bapaknya, saya merhatiin pas CCTV ada di sini, di atas ini. Nah itu yang kadang-kadang kita lupa. Di lantai 3 ini bisa jadi lebih saya jadi keliling sampai sana Pak. Saya ngalamin makanya saya lihat. Wah ini kalau terjadi apa-apa di atas, guru tidak tahu. Punten banyak akan aja. Dan juga ibu-ibu, bapak ibu, punten sama di daerah kamar mandi Pak. Ya bapak ibu tolong di sekolahnya, karena itu daerah saya digebukin Pak. Ya itu saya ingat benar, saya dulu kecil di kamar mandi itu saya digebukin, saya ingat. Gitu ya. Kemudian saya keluar dari sekolah, saya berdarah-darah Pak. Karena dulu saya nantang 4 orang. Gitu ya, gitu ya. Bapak ibu itu jadi dari itu jangan tahu Pak. Kasihan, saya sedih juga guru nggak ada yang belain gitu ya, saya dikeroyok 4 orang. Jadi seperti itu. Dan itu yang saya alami Bapak. Makanya saya tuh lebih sedih kalau sampai di sini tidak ada. Kita punya teknologi Bapak Ibu ya, teknologi kita punya. Kenapa tidak dimanfaatkan gitu Pak? Itu bisa aja saran aja Pak ya. Pertama itu karena itu jangan sampai terjadi lagi pada anak-anak kita Pak. Benar Pak. Jadi lucu itu saya ingat orang tua saya masuk rumah sakit dioperasi, saya masuk rumah sakit juga berdarah-darah Pak ya. Dan saya waktu itu katanya sepatah tapi nggak tahu lah. Nah, jadi agak mekar Pak ya. Seperti itu. Nah itu yang terjadi. Kemudian yang saya lihat untuk Bapak, saya lihat juga masalah sampah. Ya Bapak Ibu ya, masalah sampah ini saya juga kemarin ikut bukan pelatihan, saya pemilahan sampah. Pemilahan sampah kemarin saya ikut 2 hari. Yang jadi masalah kita adalah sampah organik dan organik. Bapak Ibu ingat di kita ada kantinnya, kantin sekolah, di sekolah-sekolah pasti ada Pak ya. Kantin sekolah harus mulai terpisah Bu. Ibu Irma pasti sudah teriak-teriak dari dulu kecamatan, bukan main udah Bu ya, dan sudah berupaya. Tapi kami juga merasa kayak di puskes juga selalu bermasalah Bu. Udah bisa-bisa sama tukangnya satuin gitu ya. Tapi tolong Bu, Bapak Ibu nanti di sekolah semua dilihat masalah sampah itu menjadi perhatian sekali, dan sampai sekarang juga menjadi perhatian Bu Irma ya dari kita, karena kalau anak-anak tidak diajari dari kecil Pak, susah Pak. Kebiasaan itu tidak bisa mendadak. 21 hari teorinya adalah 21 hari non-stop untuk memilah, untuk belajar untuk merubah kebiasaan. Merubah kebiasaan itu butuh 21 hari non-stop. Jangan terpecah, dia baru biasa menjadi biasa. Itu yang harus kita ingat Bapak Ibu. Memilah sampah organik dan organik aja itu masih menjadi susah di kita gitu Pak. Itu kita harapkan dari anak-anak sekarang, dari anak-anak kecil ya, dari anak-anak kecil, ibu-ibu, bapak-bapak diajarkan bagi mengetahui mana sampah organik dan sampah organik. Karena kita perhatiin, saya baru sekarang ada di puskes, saya lihat perhatiin Bapak Ibu ya, di puskes itu sendiri saya lihat anak-anak makan Bu, buangnya di mana? Ya, makanannya dibuang di mana? Plastiknya jadi satu di situ. Dan itu ternyata untuk Bapak Ibu orang tua yang pengaruh. Orang tuanya juga membiarkan hal itu terjadi. Saya perhatiin, saya lihatin, oh iya, jadi anaknya minum buangnya gitu, seperti itu ya, plastik di mana buangnya langsung di bawahnya. Dan itu yang terjadi pada anak-anak kita. Nah repotnya satu ternyata Bapak Ibu, anak-anak pun guru-guru Pak sedih kadang-kadang Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu yang negur dilaporkan, gitu ya. Sekarang ini zaman edan gitu. Ya, jadi ketika anak-anaknya ditegur, apalagi sampai dipukul, lapornya langsung ke orang tua langsung berbuat yang lain-lain. Saya sedih Pak, kalau kemarin ada kasus yang guru sekolah dituntut dong, diminta negeri 24 juta. Guru honorer ya, nggak ngerti Indonesia kenapa jadi seperti ini, gitu ya, gara-gara TikTok kan, Bu ya, gara-gara TikTok. Jadi gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat berharap sekali bahwa kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa membuka
semangat Bapak Ibu untuk memperhatikan anak, memperbaiki lingkungan kita di sekolah dan menciptakan anak-anak yang sehat. Tentunya ya, Bapak Ibu kita yang harapkan seperti itu, anak-anak yang sehat sehingga dapat menjadi Indonesia emas. Indonesia emas mudah-mudahan ya, bukan Indonesia cemas gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih sekali dapat ikuti acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok atas sambutannya. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk kita semua ya Bapak Ibu. Nah seperti itu ya Bapak Ibu semuanya terkait permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kita. Maka dengan adanya PKG sekolah ini menjadi perhatian untuk kita semua ya, agar tersadar untuk kita semua untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat. Baik, untuk selanjutnya dengan hormat kami undang perwakilan dari SDN 060 Raya Barat untuk sambutan sekaligus membuka acara ini yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Eko SPD MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Terawih selaku Kepala Bagian Puskesmas Haji beserta rombongan dari Puskesmas Haji, Ibu Irma dari kecamatan, dan Bapak Ibu guru perwakilan dari sekolah-sekolah di wilayah Puskesmas Haji. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan nabi ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah membahagiakan dan penuh barokah ini di SDN 060 Raya Barat. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawakan kepada kita agama yang benar sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Bapak Dokter, pertama-tama kami ucapkan selamat datang di SDN 060 Raya Barat. Inilah sekolah kami karena di wilayah Sukahaji, letakkan di Babakan Ciparai gitu ya. Ini mungkin sekolah yang paling banyak siswanya gitu ya. Mohon maaf mungkin ketika datang ke sini mencari aulanya di mana, apun terpisah agak olahraga dikit gitu ya. Karena memang aula kita ya ada di lantai 3 dan ini masih dalam, mohon maaf, dalam keadaannya masih seperti ini, Pak Dokter, masih dalam proses rehab. Saya produksi. Gitu. Maka ya ini sekolah kami, kami harap nanti Bapak Ibu sekalian bisa dapat menikmati materi yang nanti akan disampaikan oleh tim daripada Puskesmas Haji tentang sosialisasi dan persiapan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Sedikit kami sampaikan Pak Dokter dan Bapak Ibu semuanya, memang kasus bully gitu Pak ya, sangat sulit untuk kita bersihkan sampai ke akar-akarnya gitu ya. Karena memang dari dulu sudah mengakar, dari dulu Pak Dokter merasakan, mungkin saya juga dulu merasakan, dan Bapak Ibu guru pun juga dulu pasti merasakan gitu ya. Diejek dulu mah kan secara verbal kebanyakan gitu ya. Yang subur dikit disebut gajah gitu. Contoh Pak. Nah, terus yang kurus disebut cacing gitu dan seterusnya gitu ya. Masih Pak, masih. Maka kita sama-sama ya, kita pemerintah pun sudah banyak membina kita, kemudian juga memberikan edukasi kepada anak-anak supaya ya minimal bully itu berkurang gitu ya.
meskipun memang sulit untuk menghilangkan sama sekali, minimal berkurang. Dan juga terkait dengan sampah, Pak Dokter, alhamdulillah di sekolah kita memang sebelumnya permasalahan kita pasti nomor satu, pasti di sekolah lain juga itu sampah. Nah, sekarang alhamdulillah beserta Ibu Kepala Sekolah yang baru, sebelumnya mohon maaf, Ibu Kepala Sekolah, Pak Dokter, mohon maaf berhalangan hadir. Ada acara yang lain, acara kedinasan yang lain. Kebetulan kemudian menugaskan kepada saya seluruh PKS kurikulum di sini untuk menggantikan beliau. Gitu. Ya, itu berkaitan dengan sampah. Alhamdulillah sekolah ini sudah 2 atau 3 bulan ini sudah menerapkan mengurangi sampah dengan anak-anak wajib membawa tumbler dan missing. Jadi untuk jajan-jajan itu anak-anak kalau misalkan tidak membawa tumbler dan missing tidak akan dilayani oleh petugas kantin. Alhamdulillah sampah sudah berkurang, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat mungkin di tiap-tiap sekolah itu sampah-sampah itu terutama sampah plastik, wah bertebaran di mana-mana. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang, tapi memang perlu terus anak-anak itu terus diingatkan, karena memang anak-anak nggak cukup sekali 2 kali diingatkan, mesti secara kontinu anak-anak itu diingatkan, sehingga lama-lama yang tadinya tidak terbiasa menjadi biasa. Karena memang pada dasarnya pendidikan itu, kalau bahasa saya dulu ketika belajar itu, pendidikan adalah pemaksaan gitu. Berawal dari dipaksa akhirnya terbiasa seperti itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya ucapkan mewakili Kepala Sekolah SDN 0 Raya Barat, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi dan persiapan pemeriksaan kesehatan gratis. Selamat mengikuti acara ini dan semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semuanya dari acara yang kita lakukan pada hari ini dan juga pada 2 hari ke depan. Ini dapat saya sampaikan. Kita buka acara ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak terima kasih atas sambutan dan pembukaannya. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, perlu diketahui bahwa PKG ini pemeriksaannya memang mencakup banyak hal ya. Ada pemeriksaan mata, pemeriksaan gigi, dan ada screening kesehatan jiwa juga. Nah, maka daripada itu kita sangat mengharapkan peran serta dan dukungan dari Bapak Ibu semua selaku perwakilan dari setiap sekolah yang ada di UPT Puskesmas Sukahaji untuk dapat memfasilitasi dan memberikan aksesibilitas untuk tenaga kesehatan dari Puskesmas Sukahaji agar dapat melakukan penyelenggaraan dan pemeriksaan kesehatan ini ya, untuk dari peserta didik Bapak Ibu semua, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan ada materi mengenai pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak usia sekolah dan remaja, dan materi ini akan disampaikan oleh penanggung jawab program UKS di Puskesmas Sukahaji, yaitu Alisa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terdengar ya Bapak Ibu, suaranya sampai ke belakang? Ya, baik. Kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya saya dari Puskesmas Sukahaji, nama saya Alisa. Saya sekarang menggantikan Dr. Alinda yang penanggung jawab sebelumnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang ingin bertanya mengenai penjaringan atau sekarang berganti nama dengan pemeriksaan kesehatan gratis anak sekolah, maka hubunginya ke saya, gitu ya. Ya, baik Ibu Bapak, di sini kita kan mau sosialisasi nih ceritanya ya, kita jangan terlalu kaku ya. Di sini kita mau sosialisasi mengenai pemeriksaan kesehatan gratis anak sekolah ya. Jadi seperti kita ketahui ya Bu ya, Pak, bahwa PKG ini adalah prosedur di mana kita
untuk men-screening anak-anak ya di usia sekolah yang tadi sudah disebutkan, usia 7 sampai dengan 17 tahun atau dari jenjang SD sampai dengan SMA gitu ya. Jadi pemeriksaan kesehatan gratis ini memang sangat penting gitu ya Bu ya Pak untuk anak-anak usia sekolah ini agar kita mengetahui bagaimana keadaan siswa kita gitu ya, apakah sehat atau tidak, apakah ada yang harus ditindaklanjuti atau tidak gitu. Fungsinya apa sih pemeriksaan kesehatan gratis ini? Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa peserta didik kita itu memang dalam kondisi yang sehat supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran di sekolah, tidak banyak izin. Misalnya sekarang anak ada berlubang giginya misalnya, giginya berlubang, kemudian dia tidak bisa tidur malamnya, otomatis paginya dia tidak sekolah gitu ya. Itu kan mengganggu ya, padahal kita harapkan kehadiran siswa itu bisa 100% gitu ya Bapak Ibu, supaya mereka juga bisa menyerap gitu kan apa yang kita sampaikan pembelajaran selama 1 tahun gitu kan. Tapi kalau misalnya anak-anak sekarang sakit giginya, matanya minus misalnya ya, bahkan misalnya karena tadi ada bullying jadi terganggu mentalnya, bagaimana anak tersebut bisa mengikuti pelajaran di sekolah gitu kan ya, bagaimana dengan tumbuh kembangnya sendiri gitu loh. Nah ini mengenai pelaksanaan PKG sekolah, jadi Bapak Ibu sebetulnya ini hanya berganti nama saja. Kalau tahun lalu gitu ya, di tahun-tahun sebelumnya itu namanya screening penjaringan anak sekolah gitu ya, yang biasa kita lakukan di awal tahun ajaran. Biasanya kita sampai akhir Desember gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk saat ini berganti nama menjadi pemeriksaan kesehatan gratis sekolah atau dengan nama lain PKG sekolah gitu ya. Nah Bapak Ibu, gini, saya mau menyampaikan dulu. Sebelumnya kita sudah pernah kan ya Bapak Ibu mengisi link dari Puskesmas, by name by address kita diisi ya. Ada nama siswa, ada jenjang kelasnya, ada listen, sama ada nik gitu ya. Nah kemudian nanti di situ kan kita juga ada mengisi dari sekolah, mengisi itu dulu. Nanti pesanannya baru kita isi pada saat anak-anak diperiksa, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang spreadsheet yang biasa kita gunakan itu ternyata diadopsi oleh Dinkes, kemudian dinaikkanlah ke Kemenkes. Alhamdulillah, jadi kalau kita dari Puskesmas Sukahaji dan SD maupun SMP wilayah kerja Sukahaji itu sudah memang terbiasa gitu ya Bapak Ibu untuk mengisi itu. Kami kan udah biasa ya. Atau di sini juga pada baru yang pemegang UKS-nya. Pada baru mungkin ya, ada wajah-wajah yang baru ya. Ya. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah ya, untuk persiapannya Bapak Ibu ya, persiapan PKG anak sekolah ini melibatkan koordinasi antara Puskesmas dengan sekolah, dan kami pun berkoordinasi dengan tim pembina UKS kecamatan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma yang sudah mewakili dari kecamatan ya Bu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, di sini kan kita ada persiapannya dulu ya sebelum melaksanakan PKG sekolah ini. Nah, sebelumnya di 7 hari di H-7-nya gitu ya, di H-7-nya itu kita ada koordinasi dulu nih dari kami pihak Puskesmas ke sekolah. Nanti by WA mungkin ya. Dan kita di sini juga harus memastikan dulu jadwal setiap sekolahnya gitu ya. Terus di sini nanti dari sekolah atau guru itu memberikan informasi dan menyebarkan inform consent screening kuesioner screening kepada orang tua melalui tautan ini. Jadi nanti Bapak Ibu ada G-form yang harus diisi oleh orang tua ataupun dibantu oleh guru. Jadi untuk anak kelas 1 sampai kelas 3 itu diisi oleh orang tua. Tapi untuk anak kelas 4 sampai kelas 6 itu dibantu oleh guru, gitu ya. Untuk jenjang SMP dibantu juga oleh guru. Jadi kan biasanya kalau SMP mah anak-anaknya sudah membawa handphone ya, Pak Bu. Jadi boleh dibantu aja sama. Ya nanti kita sosialisasi juga soal ini ya.
Terus 2 hari sebelum pelaksanaan, puskesmas mengecek hasil kuesioner yang telah diisi peserta dan mempersiapkan alat kesehatan atau BLHP yang diperlukan. Itu mah bagian kita ya. Jadi intinya apa di outputnya ini kita harus ada kesepakatan waktu pelaksanaannya. Kemudian ada ruangannya juga khusus untuk pemeriksaan ini. Jadi nanti mohon disiapkan ruangan untuk pemeriksaan kesehatan gratis seperti biasa ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu ya. Terus nanti juga kita ada simulasi dulu lah ya untuk 20 peserta simulasi menyetujui untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Minimal ini terisi 50 kuesioner ya. Ini ya Bapak Ibu, boleh dilihat dulu nih simulasinya apa aja sih gitu ya. Kuesionernya sama pemeriksaan fisiknya itu. Jadi untuk kelas 1 SD, ini sampai kelas 3 sebetulnya ya, itu ada pemeriksaan kuesioner TB. Jadi misalnya pertanyaannya adalah, apakah anak mengalami batuk lebih dari 14 hari, misalnya seperti itu ya kalau yang TB. Kemudian ada diabetes juga. Nah yang diabetes ini nanti kita cek. Jadi Bapak Ibu, kalau sebelumnya saat penjaringan tahun lalu itu tidak ada pemeriksaan diabetes, gitu ya. Ini kan di kuesionernya sudah ada nih, gitu ya, misal yang diabetes ini. Nah nanti juga di pemeriksaan fisik itu ada, gitu. Tapi untuk anak SD ini belum ada ya. Nah terus ada hepatitis juga sama jiwa dan riwayat imunisasi. Jadi nanti ditanya nih si anak semua riwayat imunisasinya lengkap atau tidak, gitu dari sejak lahir sampai imunisasi tambahan pada saat SD gitu ya. Terus di sini ada juga pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisiknya itu dari status gizinya, tekanan darah, jadi nanti anak ditensi gitu ya. Kemudian dari gigi dan telinga juga matanya. Kemudian untuk dari jenjang kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 SD itu ada kuesionernya mengenai TB, diabetes, jiwa, hepatitis, perilaku merokok. Kespro-nya juga ada, kesehatan reproduksi ya, sama kebugaran. Nah kebugaran ini kayak gimana sih? Nanti anak kelas 4 sampai kelas 6 itu nanti ada tes kebugaran, yaitu dengan lari dengan jarak 1 kilo ya. Nah nanti siapa sih yang harus melaksanakan ini? Ini dari pihak sekolah ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita minta tolong ke bagian guru olahraga gitu, dititipkan. Ini nanti ada kapan-kapannya harus dilaksanakan begitu ya. Jadi pada saat nanti pengisian atau penginputan data sudah harus selesai tes kebugarannya gitu ya. Terus di sini ada yang untuk SD kelas 4 itu sama ya kurang lebih ya, pemeriksaan fisiknya yang terakhirnya ditambahin aja sama tes kebugaran gitu. Terus ini untuk SMP atau MI ya, atau MTS maaf. Nah ini di sini tuh udah ada tambahan lagi selain tes kebugaran, ada juga thalassemia untuk screeningnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk pemeriksaannya itu ditambah dengan pemeriksaan diabetes dan anemia. Jadi nanti akan dicek gitu ya, akan diambil darahnya sedikit dari jari gitu ya, untuk mengetahui hasil gula darah di dalam tubuhnya bagaimana gitu kan, berapa masuknya normal atau tidak gitu. Kemudian ada juga screening anemia. Ini ditujukan untuk anak remaja putri dan putra kelas 7. Tapi kalau untuk kelas 8 dan kelas 9-nya itu hanya untuk anak remaja putri gitu ya. Kemudian ada tes kebugaran juga sama ya, kayak gitu. Di jenjang SMA juga sama ya, seperti itu. Kurang lebih sama dengan yang SMP. Nah, ini Bapak Ibu. Jenis pemeriksaan kesehatan gratisnya itu apa aja sih yang didapatkan oleh anak-anak? Ya. Ini banyak sekali, alhamdulillah ya, ternyata enggak hanya yang tadi saya sebutkan aja gitu di awal, tapi di sini ada 17 jenis pemeriksaan di jenjang SD 7 sampai 12 tahun. Untuk jenjang SMP ada 19 pemeriksaan. Yang SMA sama ya, ada 17 pemeriksaan. Untuk lengkapnya nanti Bapak Ibu boleh
lihat sendiri ya, nanti materi akan di-share juga ya di grup. Kemudian ini ada alurnya Bapak Ibu. Nah, alurnya gimana? Yang tadi pertama, kita dari 7 hari sebelumnya kita sudah konfirmasi dulu ke sekolah gitu ya. Nah, kemudian 2 hari sebelumnya tenaga puskesmas sudah mengecek dulu nih yang tadi kuesionernya. Jadi yang pertama, nanti ada beberapa meja yang harus kita siapkan di ruangan tersebut gitu ya. Meja pertama nanti itu untuk memastikan kuesioner screeningnya sudah terisi atau belum. Di meja kedua ada pemeriksaan gigi dan tekanan darah, gizi. Jadi tinggi badan, berat badan gitu ya. Kemudian tekanan darahnya. Di meja ketiga itu ada pemeriksaan telinga dan mata. Di meja keempat itu kebugaran. Nah, ini diharapkan sudah diisi. Jadi kita bisa skip nih Bapak Ibu supaya menyesuaikan juga mejanya nggak usah terlalu banyak gitu ya. Kemudian nanti di meja kelima juga nanti disampaikan nih hasil pemeriksaannya itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya ada yang memang kurang baik, nanti kita kasih rujukan nih buat anak-anaknya supaya ditindaklanjuti. Kalau bisa ke puskesmas, tapi kalau tidak bisa berarti keluar. Tapi diharapkan pihak sekolah itu tahu bahwa anak tersebut memang sudah ditindaklanjuti gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang matanya minus, jangan dibiarkan aja gitu, langsung sama kita ditindaklanjuti. Nih surat rujukan dari puskesmas itu nanti kita sampaikan nih ke orang tua, anak ini begini, anak ini begitu gitu ya Pak ya Bu. Nah, terus tidak lupa juga setelah itu kita setelah ditindaklanjuti itu kita sama-sama melaporkan gitu. Dari puskesmas melaporkan misalnya dari Raya Barat nih ada 5 siswa yang berobat, 1 ke gigi, 2 ke mata, yang 3 kemana gitu ya. Kurang lebih sama ya Bapak Ibu untuk tingkat SD maupun SMP SMA ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya mau ngejelasin nih Bapak Ibu. Di sini tuh kan ada kuesioner sama rekap yang tadi saya bilang by address ya. Ini ya Bapak Ibu sedikit contoh. Ini salah satunya. Jadi ada contoh nih untuk pengisian yang pengisian yang by address-nya itu. Nanti kan kita dibantu sama pihak sekolah nih. Kita memberikan waktu 3 hari untuk Bapak Ibu mengisikan seluruh peserta didik ke link ini. Nanti saya share di grup nama sekolah sekaligus dengan linknya. Silakan Bapak Ibu nanti kerjakan gitu ya. Waktunya 3 hari sampai dengan akhir bulan ini gitu. Jadi mulai Agustus nanti kita akan maju lagi nih buat penjadwalan. Jadi kalau kami dari Puskesmas Sukahaji ini, kami baru bisa ke sekolah di akhir bulan Bapak Ibu ya, dari tanggal 21 sampai dengan 31. Karena di tanggal 1 sampai tanggal 20 itu petugas kami berputar dengan posyandu. Jadi takutnya kalau misalnya kami memaksakan, malah jadinya tidak maksimal pada saat penjaringan atau pemeriksaan kesehatan gratis. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi nanti ada register kegiatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Ini tuh ada nama satuan pendidikannya, terus ada kelasnya nggak usah, kita lewat aja ya yang kelasnya. Kemudian ada kabupaten kota, provinsi, sama tahun ajaran. Itu dulu harus diisi. Kemudian kesini Pak Bu ke tabel ya, kita ini panjang tabelnya. Tapi yang Bapak Ibu harus isi untuk 3 hari ke depan ini adalah nama, jenis kelamin, jenjangnya maksudnya SD atau SMP gitu ya, disebutkan di situ, sama ada kelasnya gitu. Kemudian di sini nisan ini wajib ya, wajib, sama NIK-nya juga gitu. Terus tempat tanggal lahir, usia ulang tahun terakhir, alamat, sama nomor HP. Untuk sekarang cukup segitu dulu aja sampai dengan tanggal 31 ya Bapak Ibu.
Nah, nanti pada saat pelaksanaan, nanti kita sepakati ini Bapak Ibu, apakah setiap meja diperlukan laptop untuk pengisian langsung atau mau seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita kasih anak kertas batu, baru nanti di akhir guru sama bagian dari puskesmas kita menginput sama-sama. Begitu, nanti kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sekali lagi ya Bapak Ibu, yang harus diisi adalah dari sininya, kemudian nama, jenis kelamin, jenjang, kelas, nik, tempat tanggal lahir, usia, sama alamat dan nomor HP. Segitu ibu-ibu, bapak-bapak ya. Oke. Nah, nanti kan di sini tuh banyak banget nih pemeriksaannya yang tadi sesuai dengan saya jelaskan, gitu ya. Bapak Ibu pada bawa laptop kan ya hari ini? Ada yang nggak bawa? Nggak apa, yang nggak bawa paling mungkin nanti boleh ikut sama temennya dulu. Nanti kita lihat gitu ya caranya kayak gimana. Nah, ini kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Jadi ini ada Google Form untuk screening yang tadi banyak itu Bu, Pak ya, boleh di. Ini jadi di sini ada inform konsen dulu ya. Pernyataan persetujuan orang tua atau wali. Jadi di sini ini masuknya inform konsen yang tadi disebutkan. Ini diisi sama orang tua, gitu ya. Kalau misalnya yang kelas 4 sampai kelas 6 sama ibu bapak, gitu gurunya dibantu ya, sama wali kelas. Oke, selanjutnya ini di sini diisi dulu nama institusi pendidikannya, kemudian alamat. Identitas peserta didiknya diisi, nama lengkap, jenis kelamin, kelasnya juga. Nah, kemudian ini ya listennya dimasukin juga, nomor induknya juga diisi. Terus ke bawahnya lagi nanti kita di sini ada pertanyaan-pertanyaannya. Nih. Pokoknya yang tadi sebetulnya hampir sama dengan yang tabel tadi ya Bapak Ibu ya. Tapi ini harus diisi sama orang tua dan juga guru gitu ya. Lanjut. Nah, ini kalau misalnya memang ada apa ya disabilitas diisi juga gitu. Nah, ini ada kuesionernya. Yang pertama tadi screening tuberkulosis atau TB ya. Nah, di sini ada pertanyaannya, diisi juga Bapak Ibu ya. Dijawab ya atau tidak. Kalau misalnya memang anak tersebut mengalami batuk lebih dari 2 minggu, berarti jawabannya ya. Kalau tidak ya tidak, gitu ya. Diisi. Selanjutnya nanti ada screening yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Tuh dia kayak diabetes gitu kan. Sekarang banyaknya kasus anak-anak yang diabetes, padahal masih usia SD gitu atau SMP. Karena memang dari segi makanan aja sekarang ya Bapak Ibu tahu sendiri ya, anak-anak malah senangnya yang minuman kemasan gitu kan. Kalau misalnya kita nggak edukasi terus menerus gitu ke anak, ya mungkin mereka bablas aja gitu, jajan sesuka hati gitu. Nah, salah satu manfaat juga kan kalau misalnya kita ada pemeriksaan kesehatan gratis sekolah ini gitu ya. Ya kurang lebihnya mah kayak gitu Ibu, Bapak. Ini kuesioner yang nanti akan diisi oleh anak-anak dan orang tua gitu ya. Jadi mohon bantuannya sekali karena memang program ini baru Ibu Bapak. Jadi kalau sebelumnya kita screening itu mungkin pertanyaannya lewat kertas. Kalau sekarang udah dibuatkan ini dari Dinas Kesehatan, bentuknya seperti ini gitu. Jadi nanti diharapkan bahwa anak-anak itu
kalau yang kelas 4 sampai kelas 6 itu membawa handphone atau misalnya orang tuanya mau kesini silakan atau dibantu oleh bapak ibu guru kayak gitu. Kalau misalnya bapak ibu guru pusing atau ngerasa ya Allah berat banget ya mau sekarang mau ribet gitu untuk pemeriksaan kesehatan gratis, gak apa-apa bapak ibu, kita hadapinya dengan ketenangan aja. Insya Allah kita bisa sama-sama ngisi karena kami pun dari puskesmas sama-sama sedang belajar gitu ya untuk melaksanakan program pemerintah ini gitu ya, kita sukseskan bareng-bareng aja gitu ya. Dah. Sekarang mungkin boleh dibuka laptopnya Bapak Ibu, kita coba kita nyobain ya, saya share di grup ya gimana? Oh ini belum masuk, dari sekolah mana Ibu? Asuhan dulu. Barangkali ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Enggak, kalau mau bertanya. Enggak, dipersiapkan dulu aja laptopnya ya Bapak Ibu sebentar ya. Ada yang belum masuk grup? Sudah pada masuk Bapak Ibu? Semuanya terkoneksi internet, ada yang tidak terkoneksi?
Kita simulasi, nyobain dulu ya Bapak Ibu misi ini ya. Mangga dilihat di grup ya, itu sudah saya share. Udah masuk ya Bapak Ibu ya. Boleh dibuka link masing-masing ya Bu ya.
Sebentar Bapak Ibu, ternyata aksesnya. Padahal saya udah buka tapi harus diulang kayaknya. Untuk aksesnya. Ditunggu ya Bapak Ibu, sabar, satu-satu kita buka lagi aksesnya. Semuanya terkoneksi internet ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang tidak ada kuota, kalau ini boleh nanti kita streaming dari sini. Jadi Bapak Ibu nanti untuk pengisian data ini harus minta datanya berarti ke bagian kesiswaan sekolah gitu ya. Boleh dikoordinasikan dulu. Kalau misalnya memang Bapak Ibu butuh waktu lebih dari 3 hari, mohon disampaikan aja di grup. Jadi kita sama tahu kendala dari sekolah itu seperti apa gitu ya. Konfirmasi penting gitu, karena nanti untuk ke depannya kita akan kesulitan kalau misalnya kita tidak sama-sama terbuka gitu ya. Soalnya ini kan pemeriksaannya banyak, terus langkahnya juga dari awal kita harus jelas, harus sesuai gitu ya. Jadi mohon sekali di grup mohon aktif. Kalau misalnya memang tidak bisa yang tidak bisa disampaikan, dikondisikan gitu nanti kita supaya kedepannya juga tetap lancar gitu ya. Ini ada dari MTS, ini enggak MTS Persis.
Enggak, Bapak Ibu yang udah dapat aksesnya silahkan dicoba ya. Diisi dulu ya nama satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, sama tahun ajaran. Untuk kelasnya bisa dihapus saja ya. Jadi diisinya semuanya aja. Kalau misalnya di satu sekolah tersebut ada 500 siswa, berarti 500 bawahnya. Kalau misalnya sudah habis sampai ke bawahnya, nanti bisa ditambahkan biasanya 1000 sheet ya biasanya. Ini bisa kok sampai 1000. Nanti kalau misalnya ternyata lebih dari 1000 jumlah siswanya, boleh diklik yang tambahkan ya, seperti di layar ya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, PKG anak sekolah ini kalau misalnya sudah diperiksa anaknya, nanti kita maju ke gurunya. Jadi jumlah guru sampai dengan cara atau apa itu nanti share juga ke kita. Nanti masuknya ke pemeriksaan kesehatan gratisnya yang usia produktifnya. Ibu Bapak hapunten Widi pada Kelurahan Sukahaji heula aya Pak Kadis dan PKP ya. Ya, Bapak Ibu, saya mau jelasin sedikit. Tadi kan ada kolom yang nah, ada kolom-kolomnya yang nama siswa. Jadi sebelum nomor 1, ibu-ibu, bapak-bapak, tambahin dulu di atasnya 1 sheet. Nanti di situ tulis kelas, misalnya kelas 1A. Baru ke bawahnya nomor 1. Siswanya ada berapa? Ini kelas A ada 30 kelas A. Nanti di kolom yang kelas itu cukup diisikan dengan angkanya saja. Jadi tidak ada keterangan kelasnya. Gitu. Ngerti nggak? Ada yang belum paham? Angkanya saja di kolom kelas. Ya, jadi di yang sebelah di atas sebelum angka 1 di nomor 1 itu ditambahin dulu sheet, ditulis kelas 1A, rebet 30. Nanti di sebelah kanan yang tulisan kelas di kolom kelas itu ditulisnya angkanya aja 1 gitu ya. Begitu selanjutnya sampai kelas 6 atau sampai kelas 9-nya. Jadi kalau misalnya ini harus diusahakan diurut tuh ya. Jadi klik kanannya itu di yang paling pojok ya, sebelum nomor udah bisa. Padahal udah ada yang masih belum paham?
Jadi di mana Bapak Ibu mengerjakan, saya bisa pantau dari puskesmas gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu di-download atau misalnya dikirimkan ulang ke saya ya, atau di grup, gak usah. Ini mah udah otomatis ketika Bapak Ibu edit nanti saya bisa buka, saya bisa lihat gitu ya. Terus kalau misal memang sekolah ingin punya data mengenai ini, boleh di-download, tapi berarti nanti selesai pemeriksaan anak gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang bertanyakan? Ya, jadi Bapak Ibu, ini tuh bisa diedit sama Bapak Ibu ya. Untuk misalnya nama siswanya nih ternyata panjang, nama siswa teh gak cukup Bu kolomnya kumaha tuh, tinggal digeserin aja di atas ya. Di sini boleh digeserin seret, jadi namanya bisa lengkap kayak gitu ya. Terus kalau misalnya ini teh gimana Bu, ke bawahnya teh gak sama, yang bawah mah kara kecil. Sok enggak, tinggal dikondisikan aja, ditambahin dulu itunya, kolomnya gitu ya. Terus ke bawahnya mau lebarnya segimana, enggak boleh. Ini mah fleksibel. Yang penting Bapak Ibu jangan merubah kolom ke pinggir sana. Jangan ada yang diganti-ganti kalau kolom ke sebelah sana. Kalau ukuran boleh digeser. Gimana? Kalau yang jenis kelamin kan itu ada Ya. pack sama kan gitu ya. Kalau Ya. kalau saya ubah di jenis kelaminnya di merge gitu ya, di merge aja jenis kelamin. Jadi kan kalau di absen udah ada itu ya, pack sama yang ada udah ada proporsi laki-lakinya. Jadi kami tinggal copy aja gitu. Kalau dipisah gini, berarti kita harus isi satu-satu lah gitu. Betul. Kalau misalnya saya merge itu boleh nggak? Nah, itu mah nggak boleh lupa. Kalau itu mah tidak boleh karena ini nanti hubungannya dengan kami untuk mengambil data. Karena kan misalnya nih, untuk kelas 7 itu kita melakukan pemeriksaan anemia itu pada remaja putri dan putra, gitu ya. Jadi kita bisa ambil datanya dua-duanya, putra dan putri. Tapi kalau misalnya untuk kelas 8 dan kelas 9 itu khusus hanya untuk remaja putri. Kita otomatis ngambilnya yang P-nya saja. Nanti kita filter dari sini, filter P-nya saja, gitu. Ya makanya kenapa tadi juga kayak misalnya kelas D, kenapa kelas di sininya di sini ditulis 1A, terus di sini ditulisnya kelas 1 aja. Nanti di mana kita butuh hanya data kelas 1 saja, kita filter di sininya Bu, Pak. Untuk kelasnya, di filter di sini. Diklik kanan nanti ada filter. Kita pilih mau kelas apa, kelas berapa gitu. Ya. Udah paham Bapak Ibu sampai sini? Pusing nggak? Nggak ya? Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan boleh japri ke saya atau di grup ya. Gitu. Oke, kayaknya simulasi kita dicukupkan untuk sampai sini aja gitu ya untuk sekarang ya. Nanti yang G-form saya bagikan lagi linknya di grup ya. Satu-satu kita selesaikan dulu yang ini sampai dengan tanggal 31 Juli. Kalau misalnya lebih dari tanggal 31 Juli ada yang belum selesai, mohon dikoordinasikan dengan kami, boleh di grup atau di japri ke saya. Nanti kendalanya apa gitu ya Bapak Ibu. Selesai itu nanti baru kita melangkah ke G-form ya. Nanti penjelasannya di grup saja ya, kurang lebih. Kan tadi sudah di-spill nih ya. Kalau untuk caranya mah seperti apa, terus pengisiannya oleh siapa. Begitu Bapak Ibu ya. Terus kita sepakati dulu nih. Tadi kan harusnya ada 6 meja ya Bapak Ibu. Nah, harusnya di setiap meja itu tersedia laptop.
Tapi, saya garis bawahi lagi, tapi setiap sekolah belum tentu punya jumlah laptop yang banyak. Pun kami dari Puskesmas mungkin jumlah laptop banyak tapi digunakan gitu sama yang lain juga. Jadi sok nggak mau disepakatinya gimana? Mau setiap meja ada laptop atau mau diinput oleh guru dan petugas Puskesmas di akhir. Jadi anak-anak bawa kertas bantu, mangga. Gimana Bapak Ibu? Kesepakatannya. Sok. Yang setuju di setiap mejanya ada laptop, maka acungkan tangan. Setuju setiap meja ada laptop ya. Oke, angkat tangan lagi yang tinggi. Yang setuju ada berapa sekolah nih yang setuju? Setuju setiap meja ada laptop. Jadi harus ada 6 kita ya. Ada 6 laptop ini. Sanggup nggak nih dari sekolahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 sekolah dari 18 sekolah ya. Berarti yang lainnya masih setujunya pakai kertas bantu, di inputnya di akhir, gitu, ya? Ya nggak Bapak Ibu? Gimana? Tapi gini ya Bapak Ibu, jadi nanti pada saat pelaksanaan kita butuh bantuan dari wali kelas. Jadi mohon Bapak dan Ibu nanti di sekolah dirapatkan gitu ya, disampaikan nih ke semua wali kelasnya gitu ya, bagaimana sih pemeriksaan kesehatan gratis atau penjaringan anak sekolah zaman sekarang gitu ya, karena beda dengan tahun lalu gitu. Termasuk cara penginputannya. Kalau misalnya sudah tahu, nanti wali kelasnya yang akan membantu kita pada saat pelaksanaan gitu. Jadi tidak dibebankan kepada Bapak Ibu yang hadir saat ini. Bapak Ibu mah hanya perantara dari kami ke sekolah gitu ya. Pun kalau misalnya Bapak Ibu bisa membantu, kami bersyukur gitu. Artinya semakin banyak tenaga akan semakin cepat selesai gitu ya pada saat penjaringan, karena ini kan pemeriksaannya bertambah dari yang tahun lalu gitu. Jadi otomatis waktu pemeriksaan pun akan bertambah. Mungkin misalnya tahun lalu mah saya ke Sumbersari 3 hari cukup nih gitu ya. Tapi untuk tahun ini ternyata 3 hari itu nggak cukup, bisa aja 5 hari karena pemeriksaannya banyak gitu. Ya, karena bertambah. Ada tensi, kalau dulu kan nggak ada tensi. Sekarang tensi kan kita nggak bisa buru-buru, mau yang manual ataupun yang digital, ada waktunya gitu per orang tuh, gitu kan. Terus sekarang misalnya untuk yang jenjang SMP ada pemeriksaan anemia sama gula, kan itu ada detiknya untuk mendapatkan hasilnya, gak langsung tiba-tiba masukin darahnya langsung keluar hasilnya, kan enggak ya. Mungkin Bapak Ibu udah pernah cek juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita mau per meja ada laptop, berarti pihak sekolah harus konfirmasi kesediaannya berapa gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai kertas bantu, berarti pihak sekolah cukup 2, 1 atau 2 aja sudah cukup untuk kita input. Cuman resikonya mungkin akan lama. Sama-sama dua-duanya juga akan lama karena kita berhubungannya dengan internet. Belum tentu pada saat pelaksanaan itu internetnya lagi bagus, atau misalnya di ruangan yang kita pakai itu ternyata nggak bisa dinangkap sinyal gitu ya. Jadi perlu diingat, mau pakai laptop setiap meja ataupun laptop di akhir saja gitu ya, penginputan di akhir saja, kita sama-sama punya kendala gitu ya. Kalau misalnya pakai kertas batu, kendalanya penginputan di akhir, berarti penginputannya lama. Tapi kalau misalnya ada laptop setiap meja, kendalanya koneksi internet, mungkin saja tidak bisa gitu ya pada saat pemeriksaan. So sekali lagi saya mau pastiin nih, biar kita fix ketika nanti pemeriksaan kita udah gak harus mikir lagi, aduh ini laptopnya nggak ada nih Bu, kan kita udah sepakat gitu ya. Gimana sob? Bapak Ibu yang sepakat ada laptop di setiap meja, mangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 7 ya. Ibu juga 8 sekolah. Oke, hampir setengahnya nih. Yang lain gimana? Itu dari Pasundan 3 ya? Belum sanggup kalau untuk laptop setiap meja gimana? Perkenalan, saya Reni Nuraini dari SD Pasundan 3. Kalau untuk penyediaan laptop nanti di kegiatan PKG gitu ya Bu ya, jujur untuk di kami penyediaan laptop mungkin saja bisa gitu ya Bu ya, untuk 7 laptop. Cuman berkaca dari pengalaman sebelumnya, kita kan guru bukan hanya menyediakan guru untuk memasukkan data anak saja, tapi nanti kita juga membagi tugas guru untuk pengkondisian anak gitu ya. Jujur di kami mungkin kadang tidak semua guru yang bisa hadir ketika kegiatan PKG nanti. Terus karena kami biasanya siang dan kegiatan PKG-nya pasti pagi ya Bu ya gitu, dan itu tuh pasti dibagi-bagi tugas gitu. Kalau tahun kemarin mah memang hanya 1 laptop ya gitu, di akhir baru di input gitu. Sebetulnya bagus juga sih setiap meja ada laptop, jadi di inputnya langsung ya Bu ya gitu. Cuman dipikir lagi takutnya kurang kurang gurunya gitu ya untuk yang nge-inputnya. Kasih. Ada saran yang lain nggak? Gimana? Ya, begitu ternyata kondisinya memang betul ya. Tadi kalau misalnya setiap meja mungkin bisa dibantu sama kami, tapi mungkin kami juga nggak akan sejumlah 6 orang yang turun ke lapangan gitu kan ya. Jadi gimana nih Bapak Ibu? Atau nanti kita lanjutkan pollingnya di WA saja di grup? Gimana Pak? Kalau kata saya mah ini aja kan kita izin perkenalan, nama saya Muhammad Dinan dari SMP 39. Izin memberi usul mungkin ya ini Bang, karena kan dari puskesmas juga nanti ada sosialisasi dulu ke setiap sekolah, betul nggak? Sebelum PKG-nya. Saya sosialisasinya ke Bapak Ibu, jadi Betul. Bapak Ibu yang menyampaikan ke pihak sekolah langsung. Betul. Nanti kami hanya berhubungan dengan Bapak Ibu yang sudah memang ada di grup. Oke. Jadi menurut saya mah gimana kalau disesuaikan sama sekolahnya masing-masing, misalkan kalau dari kertas gitu ya. Gimana? Jadi setiap sekolahnya nanti ke sekolah masing-masing ditanya dulu sanggup atau tidak. Nanti kalau yang tidak sanggup menggunakan laptop ya berarti mengajukan kertas itu nanti di grup, kan ada grupnya kita ya gitu ya. Kalau yang sanggup menggunakan laptop ya sudah berjalan saja dengan laptop, karena untuk efektivitas sama efisiensi juga gitu ya. Takutnya gini, kalau misalkan semuanya memakai kertas, istilahnya ada sekolah yang bisa gitu ya, kenapa enggak gitu. Menurut saya seperti itu sih. Sama Teh mau nanya, kalau perkiraan PKG-nya di tanggal berapa ya? Tanggal. Baik. Terima kasih Pak Dinan. Ya, baik, mungkin seperti itu ya. Tadi yang dijelaskan sama Pak Dinan masuk akal juga. Jadi maka ini dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing. Hanya saja perlu konfirmasi kepada kami pihak puskesmas sebelum pelaksanaan gitu ya. Terus untuk pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya dimulai dari akhir Agustus, mulai tanggal 21 sampai 30 berarti ya. Ya betul, nanti kita sepakati lagi di grup SD atau SMP mana saja yang bisa di tanggal tersebut. Jadi kita setiap akhir bulan ya Bapak Ibu ya,
Christmas pasti akan ke sekolah Bapak Ibu. Tapi nanti kita buat jadwal di bulan Agustus dari tanggal 20 sampai tanggal 30 siapa aja yang bisa, sekolah mana aja. Kita coba dulu misalnya disesuaikan sekolah misalnya dari mana, dari Raya Barat misalnya ternyata ada 44 rombel nih gitu ya. Kan tidak mungkin kita dalam waktu 1 hari gitu. Nah, misalnya kita sesuaikan. Ini dari tanggal 21 sampai tanggal 25 SD Raya Barat nih gitu. Bisa nggak dari sekolahnya? Nanti kita konfirmasi lagi. Jadi sampai Desember itu kita usahakan dari akhir tanggal 21 sampai tanggal 31 itu kita usahakan selesai gitu 18 sekolah ini ya. Dan tadinya kita mikirnya untuk PKG gurunya itu nanti aja deh di bulan selanjutnya gitu ya, di Januari ke sana. Tapi kalau misalnya dari sekolah ada waktu yang bisa kita laksanakan untuk PKG guru, sangat dipersilahkan. Jadi nanti di grup Bapak Ibu kalau sudah disosialisasikan kepada rekan-rekannya di sekolah ya, mohon mengisi juga jumlah gurunya berapa sama semua aja aktivitas sekolahnya gitu ya, ada berapa misalnya caratannya ada sekian gitu ya, TU-nya ada sekian, itu disebutkan saja di grup supaya saya tahu. Dan kalau misalnya memang sudah bersedia di bulan apa, tanggal berapa, silahkan diisi saja. Misalnya SD Pasundan 2 jumlah guru 40, Caraka 3, misalnya TU 2 misalnya gitu ya. Nah, bersedia untuk PKG guru tanggal misalnya tanggal 10 Agustus 2025. Nah, nanti di mana kita bisa, kita akan menyesuaikan gitu ya, karena semua aktivitas akademik di sekolah itu memang harus keperiksa juga gitu ya. Oke, jadi kembali lagi ke sini. Langkah pertama kita sekarang adalah pengisian ini ya Bapak Ibu ya, rekap by name by address ya. Ini dulu sampai tanggal 31 ya. Kalau ada kendala silakan diutarakan di grup atau japri ke saya gitu. Yang kedua, sosialisasi ke rekan-rekan di sekolahnya ya, termasuk ke wali kelas untuk nanti pada saat kita pemeriksaan harus ada wali kelas yang membantu untuk penginputan. Yang ketiga tadi mengenai fasilitas ya, terutama laptop sama koneksi internet. Nah, enggak, itu nanti jangan lupa disampaikan. Yang keempatnya adalah PKG guru ya. Nah, enggak, itu dulu ya Bapak Ibu, sekian dari saya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tersampaikan, silakan japri atau melalui grup juga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya sebagai penyampai materi belum maksimal gitu ya, banyak sekali kekurangannya. Mohon maaf sekali gitu ya. Saya mau sedikit pantun biar kekinian ya. Buah semangka warnanya merah, belinya di Haji Rahmat. Mari bersama dukung PKG sekolah demi generasi sehat dan kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah lagi dong Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya itu ada sosialisasi terkait ASIK ya. Bapak Ibu tahu ASIK itu apa? ASIK tadi udah disebutin. ASIK, semoga ASIK ini asik ya, beneran asik gitu. ASIK itu adalah aplikasi Sehat Indonesiaku ya. Semoga aja ini itu asik, Bu, jangan gak asik ya. Oke, yang akan disampaikan oleh Desi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ketemu saya. Ibu Bapak, perkenalkan saya Desi Sosialika Peru. Saya di sini sedikit sosialisasi tentang ASIK atau Sehat Indonesia. Semoga Ibu Bapak pada saat mengikuti
baru atau yang sudah memiliki akun Sehat Indonesiaku? Yang belum ada? Bapak belum ada? Udah ada. Yang belum ada, Wica? Udah diverifikasi. Berarti satu sekolah satu aja. Di sini Asik sendiri bisa di-download di Play Store. Ini namanya Sehat Indonesia Food. Di-download, terus Bapak Ibu melakukan pembuatan akun ya. Kalau yang sudah punya akun bisa langsung masuk pakai akunnya itu. Di sini pada pilihan imunisasinya, pada tampilan Asiknya sendiri, pada saat kita masuk di akunnya munculnya ini. Ada beberapa tampilan di sini, tapi kita memilihnya imunisasi. Setelah imunisasinya kita klik, kita pilih imunisasi rutin. Setelah pilih imunisasi rutin, nanti akan ada dua kotak di dalam tampilan Asik tersebut. Ada tanggal atau pos dilakukannya imunisasi tersebut. Di sini tanggalnya nanti diinputnya pada tanggal pelaksanaan bias tersebut. Selanjutnya pos imunisasi Bapak Ibu dipilihnya menggunakan nama sekolah masing-masing. Terus setelah dipilih, di sini melakukan pencarian data individu dengan melakukan pencarian pada nama anak yang dilakukannya imunisasi tersebut. Terus jika siswa itu di sini sudah ada kartu keluarga siswa masing-masing ya. Jadi kalau sudah ada bisa dilakukan pencarian Mayadika. Nah, setelah dilakukan pencarian Dika, muncullah nama yang bersangkutan. Kita pilih, terus klik tambah sasaran, terus masuk ke tambah imunisasinya. Di sini kita melakukan pemilihan dengan yang ada tanda tambahnya sama tambah. Terus selanjutnya di sini kan pada saat pelaksanaan bias itu ada beberapa jenis vaksin ya. Untuk kelas 1 sendiri ada 2, DT dan MR campak rubella itu. Tapi di puskesmas kita akan membagikannya itu pada 2 bulan berjalan ya. Yang pertama di bulan Agustus, yang kedua di bulan November. Untuk kelas 1 sendiri itu ada 2 jenis imunisasi yang akan dia dapat. Selanjutnya untuk kelas 2 ada 1 jenis imunisasi. Ini perempuan dan laki-laki ya. Kalau untuk kelas 5 dan kelas 6 itu tuh ada untuk perempuannya sendiri ada imunisasi yang berbeda, yaitu HPV. Selanjutnya untuk yang laki-laki hanya TB saja, seperti anak yang kelas 2. Nah di sini kita ini untuk contoh kelas 1 ya. Ini kan kelas 1, dia itu kan baru mendapat imunisasi TD yang pertama. Jadi di sini kita masukinnya 1, dipilihnya imunisasi TD yang pertama, terus nomor batch-nya akan diberikan sama petugas yang petugas imunisasi, ada nomor batch di bagian si botol di vaksin tersebut. Selanjutnya kita pilih sekolah. Terus kita selesai diinputkan nomor base di sini, kita pilih simpan data. Jadi semua yang kita input itu pastikan datanya sampai simpan selesai. Jadi simpan selesai, nanti nama-namanya itu akan direkap di ayat imunisasi di sekolah tersebut, dan tanggal yang tanggal pelaksanaan itu akan ada nama-nama yang sudah selesai kita simpan selesai. Dia akan keluar di tampilan si akunnya Sehat Indonesia yang diinputkan itu. Paling kalau di sini sudah pernah melakukan penginputan, ada kendala tidak? Ada kendala nggak Bapak Ibu yang sudah melakukan penginputan Asik tahun-tahun sebelumnya? Mungkin jika ada kendala, paling bisa didiskusikan pada saat pelaksanaan kegiatannya.
mediasi tersebut. Sudah paling mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena lebih hanya milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDJ Pelita. Ini mau menanyakan terkait tentang aplikasi asik ini. Saya pernah beberapa kali dan itu tidak sinkron dengan disuruh satu. Jadi pas begitu dimasukkan mic, si anak tidak bisa. Nah, terus ada saran dari pihak Nicknya puskesmas. seperti nick Anda itu sudah dimiliki sama orang lain gitu ya Pak? Ini nomor nicknya. Ya kan itu kan masuknya input nomor nick kan Bu ya? Ya. Nah, itu tuh kadang tidak terbaca di aplikasi asik. Kadang suka tidak terbaca di aplikasinya itu. Akhirnya dari pihak puskesmas juga menyarankan silakan ditambah manual saja katanya gitu kan. Nah, jadi mungkin untuk sekedar ya saran mungkin ya bisa dikoordinasikan kembali kepada Disduk Capil dari pihak aplikasi ke Disduk Capil supaya nanti kita juga tidak repot Bu harus input manual gitu. Karena kan dengan apalagi yang jumlah siswanya banyak gitu, itu kan salah satu menghambat juga nih untuk inputan. Jadi biar lebih cepat selesai juga kan lebih enak kalau misalkan semuanya sudah terkoneksi. Karena kan sekarang itu hampir semuanya sudah terkoneksi dengan Disduk Capil. Nah, jadi mungkin bisa dibicarakan lagi ke bagian dari ibu mungkin dari PJ ataupun dengan Disduk Capilnya. Gitu mungkin Bu atau dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Yunian. Jadi Bu, saya mau menanyakan tentang aplikasi asik ini. Aplikasi asik ini emang harus semua guru download? Nanti saya pertanyaan pertama, yang mengisi aplikasi asik ini guru atau dari tim dari puskesmas? Asik sendiri itu kan memang yang punya, jadi guru itu diminta tolong, diminta bantuannya untuk membantu kami pihak puskesmas karena pada saat melakukan perjalanan peserta bias itu kan kami sudah melakukan pemberian imunisasi bagi anak-anak. Jadi biar terkoneksi gitu loh Bu, karena yang pegang NIK masing-masing siswa kan dari pihak sekolah ya. Jadi biar nyambung gitu. Jadi kami nggak akan minta bawa data lagi, kami semua puskesmas akan kami bantu. Berarti kita di sekolah hanya membantu ya. Iya. Nah, mungkin untuk aplikasi asik ini berarti tidak semua guru harus mendownload ya. Jadi karena yang disuntiknya ini kelas 1 dan kelas 4, berarti hanya guru kelas 2, kelas 5 dan 6. 1, 2, 5 dan 6. oh, berarti 1, 2, 5 dan 6 aja ya, hanya guru wali kelasnya saja mungkin ya yang akan kami sosialisasikan dengan guru yang lain. Untuk penginputan sendiri itu balik lagi sih Bu dari kebijakan sekolah masing-masing, apakah ada operator untuk asik itu sendiri di satu sekolah itu ataukah bisa diwakilkan oleh guru wali kelas yang bersangkutan. Kita banyak muridnya ya. Ya udah mungkin itu, terima kasih. Tapi kan kalau di Raya sendiri biasanya per wali kelas kan ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu ya. Bapak untuk yang apa sih NIK-nya yang tidak otomatis ada di situ, paling karena kami itu kan si asik ini dari Kemenkes langsung ya, paling kami hanya bantu memfollow ke dinas kesehatan untuk gimana baiknya sinkron dengan capil sesuai dengan, jadi kayak guru juga satu kali ikutan aja gitu, nggak ada lama lagi, nggak ada yang online lagi gitu ya. Ada roh yang harus Terus ini untuk input kembali, kalau misalkan login itu apakah memang tiap tahun itu harus verifikasi akunnya atau enggak? Karena itu saya tiba-tiba saya harus verifikasi akun lagi. Jadi ini saya sudah 2 kali
saya sudah kedua kali mengerjakan ini di tiap tahunnya. Cuman yang saya itu setiap mau masuk harus diverifikasi dulu. Nah jadi kemarin pas di hari H itu saya verifikasi ibu nomor saya gitu. Nah itu begitu. Kalau yang guru yang lain, yang guru yang satu orang lagi kan ada dua waktu itu operatornya. Nah kalau yang satu lagi dia udah langsung dimasuk. Tapi kalau yang saya padahal nomornya udah diganti, tapi harus tetap minta kode yang harus diaktifasi oleh pihak puskesmas gitu. Kenapa harus verifikasi lagi tiap kali mau ikutan ASIS? Ya. Itu mungkin dari sistemnya tadi Ya, iya, gitu. guru ya. Dari awal sudah punya akun, Ya. tahun ini input lagi udah masuk otomatis. Ya. Kecuali itu kan dari sistem nanti saya bantu masuk ke kasih masukan gitu Ya. ke yang PG-nya, dia maintenance lagi di ASIS ini. Siap. Itu dulu. Mana ada sampai? Pak, bisa ada kendala. Di sini sudah punya akun semua? Sudah. Jika sudah nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri sosialisasi ASIS ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau sudah cukup? Jika ada pertanyaan kembali nanti boleh langsung aja ya disampaikan di grup, ataupun juga boleh secara personal chat ya. Ada ke Alita sebagai penanggung jawab UKS di Puskesmas Sukahaji. Baik, sebelum di akhir acara, marilah kita perfotoan terlebih dahulu ya. Kita dokumentasikan terlebih dahulu acara kita pada hari ini. Bapak Ibu boleh maju ke depan terlebih dahulu ya. Boleh Bapak Ibu ke depan semuanya ya. Kita di belakang sini yuk ya. Kita di sini. Oke, maaf Bapak Ibu diralat dulu ya. Pasangnya di depan ya. Boleh Bapak Ibu mah berdiri aja. Berdiri aja. Nanti kita yang ikut di sebelah. Maka Bapak Ibu yang dari belakang boleh merapat aja supaya nanti kelihatan. Merapat aja Bapak Ibu, jadi biar kelihatan nanti di fotonya ya. Yang merasa tinggi boleh di belakang, yang merasa agak kurang tinggi boleh di depan. Ya. Ya. Boleh Bapak, Ibu, boleh agak maju aja ya. Bapak di depan. Hah? Di situ aja. Masa di situ? Itu di mana? Oh, duduknya dulu. Ini pas di situ. Ya. Dok Faris. Dok Faris. Daripada di laut tidak meja Pak. Di sana, jadi dua-dua di sana. Satu, dua, tiga. Kali lagi. Satu, dua. Semangat ya, semangat. Semangat. Satu. Selamat siang. Makasih ya. Kode-kode. Dua, tiga. Makasih lagi. Ini kan
Ini mau nggak dimakan? Udah masuk nanti masalah. Sah? Ada kopi drink? Kopi di bawah. Nah, baik, Bapak Ibu semuanya, usai sudah pertemuan pada acara sosialisasi dan persiapan PKG sekolah ini ya, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, dan kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan ya dalam penyampaian materi ataupun penyelenggaraan acara ini. Saya pribadi dan mewakili rekan-rekan dari Puskesmas Sukahaji pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.